WB Meetup, berbagi cerita dan inspirasi. Wah, seneng banget sahabat WB, karena hari ini adalah tayangan perdana untuk WB Meetup. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Kak Magda dari area Jogja. Halo Kak Magda. Hai Esther, shalom. Shalom Shalom Kak juga Magda. Ive. Ya, shalom juga Ive dari Gestok Solo. Halo Kak Esther, halo Kak Magda, shalom semuanya. Nah, kita juga akan menyapa sahabat WB yang sudah siap-siap nih dari tadi untuk menyaksikan tayangan ini. Salam sahabat WB, wanita bijak. Wow. Apakah sahabat WB luar biasa? Yes. Gestok. Wow. Karena cewek ini dimengerti. Wah, ya, ada gestok, ada wanita bijak. Wah, pasti seru banget dan benar-benar seru karena hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik. Kita sedang ada di bulan Februari. Di mana-mana pasti kita ingat dengan yang namanya cinta, kasih dan sebagainya. Atributnya tuh pasti tentang cinta. Nah, kita mau bahas. Karena itu tema hari ini adalah dengan cinta. Nah, masalahnya nih Kak Magda dan Ive, kalau dulu bulan Februari kita tuh udah atur momen untuk ketemu orang-orang di sekitar kita atau udah atur banyak momen-momen nih. Tapi keadaannya sekarang sedang pandemi sehingga membatasi kita untuk kemana-mana. Karena itu kita memikirkan apa ya caranya supaya kita tetap bisa berbagi kasih buat orang-orang di sekitar kita. Karena itu kita mau menggunakan media sosial. Karena media sosial ini kayaknya sesuatu yang nggak bisa kita tinggalin ya. Kita terus gunain media sosial. Nah, aku mau nanya nih buat Kak Magda dan Ive. Ya, di area Kak Magda dan Ive, menggunakan media sosial apa sih dan media sosial tersebut diaktifkannya sejak kapan? Ya, Dari oke Kak Magda Esther. deh. Kalau di area Jogja sendiri, media sosial atau alat komunikasi sering kami gunakan selain WhatsApp ya, baik itu WhatsApp grup ataupun WhatsApp story. Kami juga menggunakan Instagram @wanita_bijak_Jogja. Nah, kalau ditanya sejak kapan, sebenarnya lupa-lupa inget ya. Tapi setelah dicek ulang, di scroll tuh di Instagram, ternyata pertama kali posting atau Instagram aktif itu pada 1 November 2016. Wow. Jadi ternyata nggak terasa ya sudah masuk tahun kelima dari akun Instagramnya wanita_bijak_Jogja. Wah, keren ya Kak, cukup lama dan pada masa sekarang eksis banget dong berarti ya Kak ya. Ya, lumayan lah. Lumayan, oke. Kalau dari IV, GT Solo pakai media sosial apa nih? Sama sih kayak Kak Magda, kalau kita di Solo selain WhatsApp, kita pakainya Instagram. Apalagi kan kalau Girls Talk, anak-anak itu nggak ada yang pakai Facebook, jadi kita pakainya Instagram. Instagram kita itu di @girlstalksolo, dan kalau posting pertamanya itu ada di tahun 2015. Waktu itu Girls Talk Solo udah ada camp keempat. Wow, keren ya, berarti udah cukup lama juga ya media sosial Instagram digunakan dalam pelayanan wanita bijak. Iya betul, nih masuk tahun ke-6 berarti. Nah, kalau adminnya sendiri itu siapa tuh kalau untuk GT Solo, IV? Kalau dari Girls Talk Solo, kita adminnya rombongan, rame-rame. Ada beberapa anak yang memang pegang akunnya. Jadi tujuannya kalau misalnya yang satu berhalangan, ada yang backup gitu Kak. Tim inti sih. Oh, tim inti. Ya, tim inti. Kalau dari Kak Magda yang mengelola Instagramnya siapa nih Kak, kalau boleh tahu?
Kalau Wanita Bijak Jogja itu saya yang ngurusin. Jadi mulai dari bikin, ngurusin, terus ya posting-posting sampai hari ini. Pernah sih satu momen berbagi password sama ID akun ke tim, cuman kayaknya butuh disemangatin deh untuk jadi teamwork kayak misalnya GT Solo gitu ya. Mereka punya tim sosmed. Nah, kalau Jogja sih nggak ada. Jadi kalau ditanya siapa tuh yang jadi adminnya, saya adminnya. Jadi dari pertama kali ya 5 tahun yang lalu ya jalan tahun kelima itu saya yang posting. Jadi ya sudahlah nggak apa-apa. Single. Berarti Kak Magda, Ya. ini kakak menyampaikan kakak sebagai admin dan juga menyampaikan panggilan Iya bagi betul ya. orang-orang yang rindu layan. Iya. Karena gini sih sebenarnya kalau di Jogja sendiri nih sosmed khususnya Instagram tuh belum menjadi satu program istilahnya kayak hal yang diutamain gitu loh, yang diprioritasin. Jadi kayak sambil ini aja, sambil lalu aja ngerjain sosmednya. Karena sebenarnya tujuan awal bikin sosmed waktu itu ya tahun 2016 itu tujuannya tuh cuman simpel banget. Pokoknya foto-foto yang ada di galeri handphone itu jangan sampai menu-menuin handphone salah satu teman gitu ya atau handphone saya gitu. Jadi saya cuma pengen di Instagram tuh buang foto aja. Jadi apa ya istilahnya nyimpen foto, nyimpen dokumentasi gitu ya. Jadi motivasinya cuma itu. Jadi kalau lihat postingannya cukup banyak itu sebenarnya kayak kita lagi ngarsipin foto aja di sosmed biar gak menemuin galeri. Wah, ini Itu memberi ide ceritanya. banget nih Kak. Ini kasih kita ide supaya foto-foto yang bagus daripada menuhin kita bisa kasih di Instagram ya. Keren. Kalau dari GT Solo sendiri aku mau tahu juga nih. Sejauh ini konten-konten apa sih yang GT Solo sajikan buat sahabat WB? Oke, jadi kalau tujuan awalnya kita bikin sosmed itu untuk menjangkau alumni. Jadi kan setelah camp GT, daripada mereka susah dihubungin, kita bikinlah sosmed supaya mereka bisa lihat konten-konten. Kalau ada acara modul 2, jadi awalnya ya isinya dokumentasi acara kayak Kak Magda. Terus juga ada pengumuman kegiatan. Iya, hari ini modul 2 di mana? Atau misalnya ada acara GT Fun Day, kayak kita suka masak-masak. Nah, tapi setelah itu kita mikir kalau cuma isinya iklan kegiatan kayaknya kurang memberkati ya buat teman-teman Girls Talk. Jadinya mulailah kita masukkan konten-konten yang lain yang nggak berhubungan sama acara sama sekali. Misalnya ayat Alkitab, terus juga ada quotes-quotes, kutipan-kutipan tentang ayo baca Alkitab, tentang yang berkaitan tentunya dengan sesi-sesi modul 1 dan modul 2. Terus, gara-gara pandemi nih Kak, Oh, kan ada apa tuh? kan pandemi anak-anak sekolah kebanyakan di rumah. Tim GT yang anak SMP SMA ini mulailah kreativitasnya muncul. Ngomong kita waktu meeting, gimana kalau kita bikin IG live ya? Wih, menarik juga. IG live-nya ngapain? Ya itu kan alumni banyak. Nah, kita akhirnya brainstorm tiap bulan nyari topik yang kira-kira sangat diminati lah sama anak-anak SMP dan SMA. Contohnya tentang pacaran, dating 101, itu kita pernah bahas. Terus juga pernah tentang cantik dan oke, tapi kita bahas outer propernya yang tentang makanan, good food, good mood. Atau pernah ngomongin make up juga. Jadi tiap bulan sekali selama pandemi, udah 4 kali sih kita IG live. Topik-topiknya random sih Kak, yang berkaitan sama kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, kalau IG live yang Ive buat itu sejauh ini penontonnya ini banyakkan anak-anak remaja atau umum, Ve? Kalau untuk IG live ya Kak, mungkin karena pakainya akun alumni-alumni GT, juga pakai Girls Talk Solonya sendiri, jadi banyak audiensnya justru lebih banyak yang umum Kak, daripada Girls Talk. Jadi ada pria, ada wanita, baik yang dewasa maupun yang anak-anak, ada semua. Gitu. Oke, berarti IG live ini atau Instagram ini dia bisa dinikmati oleh banyak kalangan ya, nggak cuman perempuan saja ya, yang laki-laki juga bisa ngikutin. Nah, kalau dari Kak Magda, selama ini
konten-konten apa aja sih Kak yang Kakak sajikan di IG Kakak ini, IG WB Jogja? Ya, selain konten-konten foto dokumentasi kegiatan dari teman-teman WB Jogja sendiri, sebetulnya tuh isinya macem-macem ya. Kalau suruh meninventaris tuh cukup banyak, tapi beberapa deh yang saya coba ingat, saya ini sederhanakan. Selain foto kegiatan, baik itu kegiatan internal dalam kota maupun kegiatan dari WB kota lain. Karena puji Tuhan ya, beberapa tahun belakangan ini tim WB Jogja sering banget dilibatin acara-acara camp yang ada di kota-kota lain, misalnya kayak di Keparaan, di Salatiga, kemudian ada di Cilacap, Purwokerto, Gombong. Nah, itu tuh dokumentasi kegiatan camp mereka itu beberapa diarsipkan di akun Instagram Wanita Bijak Indonesia. Hashtagnya ya sesuai dengan kota itu, misalnya WB Gombong atau WB Salatiga, hashtag WB Purwokerto, WB Cilacap. Nah, biasanya itu munculnya nanti dari WB Jogja gitu akunnya. Nah, selain foto-foto kegiatan modul 1, camp, juga modul 2 ya. Modul 2, kegiatan mereka berfellowship, mereka bikin aksi sosial atau kegiatan bersama, kunjungan kasih ke alumni gitu-gitu, atau event-event yang kaitannya dengan praktek nilai-nilai modul 2. Selain itu, kontennya juga ini nih, kami kasih apresiasi atau mungkin turut bersyukur gitu, misalnya ada yang ulang tahun, ada yang wisuda, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun kelahiran ya, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Terus juga ada yang mungkin lagi berduka cita atau mereka yang mengalami momen-momen berharga dalam hidupnya, misalnya menikah. Nah, itu kami juga simpan fotonya ataupun kenangannya di Instagram. Selain juga tadi ada ayat gitu ya, ada sharing-sharing kesaksian, testimoni dari alumni. Kemudian, nah ini nih yang biasanya dilakukan adalah reshare atau repost, restory beberapa konten dari Wanita Bijak Indonesia. Kan sekarang tuh Instagramnya WB Indonesia gencar banget ya bikin konten. Nah, disitulah kami jadi terbantu banget untuk merestory gitu khususnya ya. Jadi story-nya nyala terus tuh. Asal ada konten WB Indonesia tuh pasti langsung restory aja gitu. Jadi itu salah satu konten juga yang kami lakukan untuk mengisi. Plus, nah sebenarnya banyak banget isi atau kontennya itu ya. Info-info nih, biasanya kan ada event-event ya kan, baik itu mungkin acara Natalan, Paskah, atau mungkin acara gathering, fellowship, temu alumni, termasuk yang sekarang acara-acara virtual. Nah, puji Tuhan kalau misalnya kami tahu, kami pasti bantu untuk repost ya, baik itu di feed maupun di story. Jadi ya puji Tuhan sih jadi kerasa banget manfaatnya, termasuk juga kegiatan modul 2 yang akhirnya dari Instagram ini membuat kami dapat ini jangkau jiwa untuk mereka terlibat di modul 2. Dan ya asik juga ya, apalagi masa pandemi gitu. Ada beberapa teman dari kota lain yang join di modul 2-nya Jogja. Nah, ini kan jadi satu apa ya istilahnya hadiah banget gitu. Wah, ternyata Instagram ini bisa juga ya berbagi cinta, bisa mengajak teman-teman untuk ngerasain kebersamaan dalam komunitas khususnya di Wanita Bijak Jogja. Jadi itu tuh. Jadi penasaran nih, kok bisa area lain bisa tahu ada modul 2? Yang diadakan oleh WB Jogja. Boleh dong kasih tahu kita supaya kita jadi semangat lagi untuk ajak orang ikut modul 2. Gimana tuh Kak? Kok bisa? Jadi kan sepanjang pandemi bulan Maret 2020 itu ya, Esther dan juga Ive, kami tuh puji Tuhan nggak pernah bolong tuh modul 2-nya. Walaupun dari onsite pindah ke virtual, nah puji Tuhan tuh nggak pernah satu kali dalam sepekan itu kami libur, kecuali ada event misalnya, besok nih ada Natalan GT Solo nih, kita gabung ke sana ya, modul 2-nya digabung. Nah misalnya kayak gitu, jadi selalu ada acara yang mensubstitusi gitu. Tapi untuk modul 2 sendiri puji Tuhan nggak pernah libur, walaupun ketemunya hanya lewat Zoom maupun video call. Nah disitulah kami selalu upload di Instagram dengan hashtag-hashtag yang kami sertakan. Kemudian sering ada pertemuan virtual juga yang diadakan oleh Wanita Bijak Indonesia. Ya udah, akhirnya informasi itu tersebar dengan sangat mudah dan cepat kan di masa pandemi saat semua orang sudah menggunakan handphone dan akun Instagram. Jadi itu yang sangat menolong sebetulnya kenapa bisa jangkau jiwa, bisa dapetin informasi dari kota lain, ada event apa. Nah itu tuh jadi sebenarnya karena pertemanan dari 5 tahun yang lalu kan udah banyak tuh akhirnya WB kota lain punya akun ya kan.
Iya. Jadi ya udah mereka posting apa, biasanya dari situ kita repost gitu untuk bisa mempublikasikan di akun kami. Oke, berarti gini Kak, justru keadaan pandemi ini malah membuat kita lebih punya kesempatan lebih banyak untuk menjangkau jiwa ya, dan tidak terbatas oleh tempat, lokasi, karena lebih mudah, segala sesuatu bisa dilakukan dengan online. Nah, kemudian aku mau nanya juga, untuk Ive dan Kak Magda. Nah, ini kan kita masuk di bulan Februari ya, dan tema kita bicara soal kita berbagi cinta buat orang-orang sekitar. Nah, saya pengen tahu nih, kira-kira dari area Kak Magda dan Ive sudah mempersiapkan sesuatu nggak di bulan Februari ini buat orang-orang di sekitar, entah melalui secara virtual atau secara langsung. Dari Ive dulu deh, Ive ada nggak yang sudah dipersiapkan kira-kira? Kalau persiapan matang sih mungkin belum ya, karena GT Solo lagi fokus sama acara Natalan besok tanggal 29. Nah, tapi ini kalau rencana bulan Februari kemungkinan besar ada IG Live lagi. Jadi kan kemarin sudah 4 kali. Nah, ini mungkin yang kelima di bulan Februari. Wow. Jadi kita harus buru-buru nih follow IG-nya GT Solo karena masih seru. Saya Boleh sudah banget. lihat salah satu IGTV dari GT Solo ya, obrolan tentang mencari, saya nggak tahu, lupa judulnya, mencari jodoh atau pasangan hidup atau apa. Dan itu menarik banget obrolannya, keren banget. Nah, sahabat WB bisa catat dulu ya, IG dari GT Solo, dia Girls Talk Solo, huruf kecil semua. Nanti langsung buru-buru follow ya. Kemudian aku mau nanya juga nih, Kak Magde, dari IG-nya Wanita Bijak Jogja ini juga membuat IG Live nggak tuh Kak? Ya dong, jadi ini salah satu juga yang tadi mengisi atau mewarnai konten di masa pandemi ya. Selain tadi aku cerita tentang bahwa modul 2 tuh terus ada di masa pandemi, nggak ada libur alias nggak ada bolongnya gitu kan. Nah, salah satunya kalau di WB Jogja untuk konten Instagram ada IGTV. Nah, puji Tuhan banget tuh dari tanggal 27 Mei sampai tanggal 30 September 2020 kemarin itu sudah 19 kali IG Live. Wah, itu tuh senang banget karena ternyata WB Jogja bisa berkolaborasi dengan kota-kota lain ya, semisal Jakarta, Bekasi, Surabaya, Solo, Semarang, Makassar, Cirebon, Batam, ada juga Purwokerto, lalu Bandung dan lain-lain. Jadi benar-benar aku sendiri nggak percaya gitu loh. Wah, ternyata pandemi ini nggak menghalangi ya buat WB itu bisa melakukan terobosan-terobosan gitu ya. Tuhan tuh buka jalan, buka kreativitas. Nah, makanya tuh nggak terasa juga udah 19 kali. Nah, waktu itu ada yang ini, kenapa sih nggak dilanjutin gitu? Karena puji Tuhan, ide ini tuh direspon sama Wanita Bijak Indonesia. Terus bikin akun juga tuh kan di Wanita Bijak Indonesia, bikin program IG Live juga kan. Nah, itu edisi pertamanya itu tanggal 18 Juli itu edisi pertama IG Live-nya Wanita Bijak Indonesia sampai sekarang. Jadinya daripada nanti gimana-gimana ke depannya orang bingung, ini IG Live-nya ada WB Jogja, ada WB Indonesia, ya udah akhirnya membaur, menyatu, melebur dengan IG Live-nya Wanita Bijak Indonesia. Gitu ceritanya. Oke, dan IG Live Wanita Bijak Indonesia sampai sekarang masih ada ya, dan makin seru ya, setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ini sekalian iklan dong Kak. Iya dong, biar banyak yang nonton sahabat WB-nya. Ya. Keren nih, berarti WB dari area Jogja memberikan inspirasi ya buat pelayanan wanita bijak, menjadi berkat juga buat kita. Kak, aku juga mau nanya nih Kak, sejauh ini kan kita mau bergerak lebih jauh untuk terus jadi berkat buat banyak jiwa, berbagi kasih melalui media sosial. Nah, di bulan Februari ini dari area WB Jogja sudah mempersiapkan sesuatu nggak untuk konten-konten di IG-nya?
Wah, udah dong. Jadi selain konten IG yang nantinya menyambut Valentine ini, kan tadi aku cerita tuh kalau kontennya tuh lebih kepada menyampaikan informasi, ajakan gitu-gitu ya. Kemudian berbagi ayat, foto kegiatan. Nah, di bulan Februari ini kita tuh lagi prepare buat kolaborasi bersama WB Semarang. Jadi WB Single Jogja kolaborasi sama WB Single Semarang untuk bikin acara Valentine virtual. Tuh, kebayang gak sih? Ngadain acara Valentine tapi virtual, terus snacknya coklat-coklat gitu, kita nikmati di depan layar masing-masing gitu ya. Nah, ini salah satu juga yang nanti akan mewarnai dari konten Instagramnya Wanita Bijak Indonesia. Terus juga nanti kan meetingnya lewat Zoom ya. Nah, dari situ kan kita bisa sampaikan ke teman-teman untuk bisa menyampaikan itu juga atau memposting di Instagram. Jadi itu sih salah satu upaya juga ya untuk tetap sosmednya ada konten, tapi juga ada acara virtual, ada acara gathering, kolaborasinya dapet, pesannya dapet juga, momennya juga pas sama Valentine. Jadi itu tuh. Wah, berarti nanti kita semua bakalan dapetin informasi ini ya Kak ya, kalau udah mateng, terus kita bantu repost, sehingga kita bisa ikutan. Iya, Terus juga kita bisa ajak yang lain ya Kak ya. Nah, aku lihat dari beberapa konten-konten yang disajikan oleh GT Solo dan juga WB Jogja, menarik-menarik banget nih Kak. Cuman sebenarnya dari konten-konten yang sudah dibagikan ini, ada nggak sih feedback yang positif dan bisa bagikan apa feedback yang didapatkan dari pelayanan kasih yang dilakukan melalui media sosial ini? Dari Kak Magda deh. Oke, jadi kalau soal feedback tuh tadi aku sempat sedikit cerita ya tentang adanya teman-teman dari kota lain yang terlibat dalam modul 2 WB Jogja. Selain itu, ternyata di sosmed ini juga beberapa hashtag yang kami gunakan, misalnya kayak hashtag komunitas cewek Kristen, kemudian komunitas wanita single. Nah, hashtag-hashtag seperti itu tuh ternyata juga ada yang nyari sampai akhirnya selain mereka join di modul 2, beberapa yang tadi join di modul 2, mereka kemarin ikut nih di acara WB Single Academy Virtual angkatan yang pertama. Jadi beberapa tuh akhirnya mereka ketangkap di modul 2 terus masuk deh di modul 1. Jadi menurutku ini jadi hal yang bonus ya buat kita gitu ya dari Tuhan yang ternyata wah Instagramnya ternyata ada yang nyari ya hashtag-hashtagnya. Terus juga ada yang buat mereka tuh jadi paling bersemangat gitu. Kalau misalnya tuh lihat foto mereka ditampilkan gitu. Terus mereka tuh ada yang sampai ngerasa gini feedback ya, misalnya kayak pagi ini tuh ada di Instagram tuh diingetin peristiwa tahun 2018 tuh. Jadi diingetin kan memori kenangan foto waktu itu, terus aku tag tuh ke salah satu teman di Semarang, terus dia tuh jadi terharu banget. Loh, kok WB Jogja punya foto itu sih gitu kan? Dari mana? Terus saya juga lupa ya dari mana. Tapi intinya itu satu momen yang mengingatkan teman kami nih ya, WB Semarang ini, salah satu WB atau sahabat WB di Semarang ini yang ya ampun thank you banget ya aku diingetin sama foto itu. Dan foto itu mengingatkan aku tentang sebuah proses Tuhan yang benar-benar baik dalam hidupku dan keluargaku gitu. Jadi aku pagi-pagi itu udah langsung melo. Oh my God, gitu banget ya. Terus ya itu salah satu juga yang disebut feedback ya. Akhirnya kita bisa kasih sentuhan-sentuhan personal melalui beberapa foto yang tersimpan di kenangan Instagram. Wah, keren ya Kak ya. Orang-orang yang pernah ikut alumni-alumni aja diberkati. Ini jujur nih, ini memberikan aku inspirasi untuk aktifin WB Single di area saya supaya lebih aktif lagi nih dan jadi berkat seperti itu Kak. Kalau lanjut nih dari IV sendiri, ada nggak feedback yang positif dari IG Live atau postingan yang selama ini GT Solo lakukan? Ya, jadi kalau GT Solo itu kan memang sempat kurang aktif ya sosmednya sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini berlangsung, kita kan mulai aktif Instagram Live. Nah, di situ sebenarnya memang kendala dari tim kita adalah waktu. Jadi kan karena anak-anak sibuk sekolah, terus masih ada les lagi, mereka udah jadi kurang bisa aktif, gak seaktif WB Jogja. Jadi ya memang belum begitu besar. Tapi dari IG Live kemarin kan kita memang mencari konten-konten yang mungkin
relate ya sama anak-anak muda ya, terutama uh, kemarin itu di IG Live terakhir, It's a Story judulnya, itu saya wawancara papa mama saya tentang ngelihat mereka sebagai teladan, gimana sih membangun hubungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran Kristus. Ada nggak sih kira-kira orang yang tepat gitu? Nah itu di situ saya karena pakai akun saya juga, jadi banyak beberapa teman saya yang lihat, dan teman-teman itu mungkin karena kebanyakan anak-anak kuliah yang sudah hampir lulus, bahkan ada yang udah lulus, mereka ngechat saya secara pribadi, bilang, saya thank you ya Ve, tadi sharing kamu sama papa mama lewat IG Girls Talk Solo tuh mengingatkan aku loh tentang ya harus jalanin proses yang benar untuk cari partner yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, seperti itu. Jadi itu ada beberapa sih, walaupun mereka bukan orang-orang dari Girls Talk ya, ataupun wanita bijak, tapi mereka juga terberkati gitu, dan itu sih yang menurut kita tim penting. Oh ya, berarti konten yang kita buat ini bisa loh memberkati, mengingatkan orang-orang tentang ya firman Tuhan gitu, kebenaran gitu. Itu sih Kak. Keren ya, menjangkaunya malah lebih luas ya Ive ya. Iya. Nah, cuman kalau saya perhatiin, kita sangat mudah untuk buka IG, tapi meneruskannya tuh kayaknya susah. Berjuang. Cuman kalau aku lihat dari IG Jogja maupun IG dari GT Solo, seru banget. Gimana sih caranya supaya kita bisa buat IG kita aktif, terus orang jadi notice sama IG yang kita buat, sehingga kedepannya kita bisa lebih lagi menjadi berkat melalui postingan-postingan yang area-area buat nih. Kira-kira triknya gimana nih, Kak Magda dan Ive? Dari siapa dulu untuk nih? memelihara ya, Dari untuk Kak merawat Magda. akun ya. Wah itu Ya. sih kayak menurutku butuh hati yang rela melayani banget ya, bener kan Ive ya? Karena kalau kita tahu di era sekarang ya, pelayanan atau pekerjaan berbasis sosmed gini nih berbayar dan gak murah gitu ya. Ya bisa sih kita bilang murah, bisa, tapi maksudnya tetap aja itu ada sebuah apresiasi yang lebih gitu. Nah maka kalau kemarin aku tuh jadi flashback gitu ya, jadi oh iya ya, kalau dulu tuh kita akun kayak gitu mah santai aja, sekarang ternyata sangat dihargai gitu sebagai seorang admin sosmed gitu. Tapi ya kembali lagi ke hati melayani ya, hati melayani, bahwa melayani itu tidak melulu soal jiwa-jiwa yang ada di modul 2 atau yang tidak ada di modul 2, tetapi juga melayani jiwa-jiwa yang mereka tuh memang keseharian mereka ada di sosmed. Jadi balik lagi ke hati sih menurutku, hati kita gitu ya, baik itu hati tim atau hati keluarga WB sendiri yang mereka sudah niat bikin akun, kemudian mereka itu yang penting konsisten, harus paling nggak sehari satu ya, kalau nggak bisa misalnya kayak Jogja itu kan termasuk yang agak-agak ini ya, agak-agak sibuk gitu ya untuk ngurusin uploadan setiap hari itu nggak sanggup saya. Sama Kak. Jadi akhirnya seminggu itu paling bisa 3-4 kali upload tuh udah yang oh my god thank you gitu kan. Kalau enggak tuh biasanya hari Minggu waktu saya agak-agak punya waktu sela, saya langsung borong tuh upload event sepanjang seminggu, baik itu modul 2 ibu, modul 2 single, kemudian ada rapat tim, kemudian mungkin ada event virtual apa gitu, tuh baru sekali posting walaupun hashtagnya let post. Jadi kembali lagi gimana caranya, satu kita harus benar-benar punya hati yang siap dipakai khususnya di pelayanan sosmed. Lalu yang kedua butuh ini ya, ketekunan kalau kataku. Ketekunan untuk tadi ya, ketekunan untuk posting dan repost, refeed atau mungkin restory gitu dari akun-akun yang ada di jejaring wanita bijak. Terus yang ketiga menurutku penting adalah ya kerelaan untuk ya ini kan akun organisasi, kita siap untuk nggak dibayar, kita siap untuk melakukan dedikasi kita sampai kapan ya, sampai Maranatha tiba gitu. Jadi saya pribadi saat melakukan ini saya sih mikir nothing tulus aja, ini tuh akun milik Tuhan, saya lakukan ini tuh buat Tuhan. Jadi ya saya harus pelihara, ini salah satu ladang pelayanan yang hari-hari ini Tuhan pakai. Jadi itu sih, jadi cara merawatnya butuh
dari dalam si admin itu sendiri. Terus lingkungan juga mendukung. Kayak tadi aku bisa research tuh kontennya Girls Talk Solo, kontennya WB Bekasi, WB kota lain, WB Indonesia lagi. Nah sebenarnya itu nggak akan pernah kehabisan konten loh. Aku males bikin desain dari Canva atau dari aplikasi desain itu, aku tinggal repost aja. Udah. Kasih makan tuh Instagramnya dengan postingan orang lain ya kan nggak ditarget untuk dapat 1.000 follower. Kan nggak ditarget untuk cek Kak Magda, insight, bener kan Ivi? aku Iya, jadi betul penasaran nih, Kak Magda semenjak IG live-nya aktif, terus postingannya makin sering nih, pengaruh nggak sih Kak followernya nambah atau sama aja Kak? Ya nambah sih tapi dikit-dikit banget. Oh iya. Untuk nembus 100 aja, 1.000, untuk nembus 1.000 ini aja masih 996. Kurang 4 kuy. Ini aja 4 aja seminggu lo dapat 4 follower. Tuh, keren kan? Kalau akun rohani itu emang harus bener-bener bikin gebrakan gitu. Baik Kak Tapi nggak Magda. apa-apa. Bukan karena jumlah follower kan. Kita berharga apa kata Tuhan. Cie. Dan sahabat WB ini juga ngingetin kita ya, jangan sampai keberhargaan kita karena banyaknya like atau banyaknya follower, enggak ya sahabat WB. Jadikan media sosial ini menjadi berkat buat kita juga buat orang lain ya. Oke, Setuju menarik banget. Kak. Setuju banget sama statement Kak Magda tentang followers. Jadi kan kebetulan saya juga kuliahnya ilmu komunikasi dan bagian marketing diajarin tentang sosmed Kak. Sebenarnya kalau ngomongin sosmed itu tuh jangan dipikir berat-berat Kak. Karena kebanyakan orang yang mungkin ngelihat, aduh, memaintain sosial media, mengembangkan sosial media tuh PR banget, harus desain, harus bikin caption, belum mikirin konten ya. Sebenarnya nggak sesulit itu, bener kan Kak Magda? Iya, dan sebenarnya yang paling penting itu bukan seberapa banyak followers kita, karena sekarang followers aja bisa beli palsu, ya kan? Wah, Tapi yang paling penting adalah engagement kalau istilah yang kita sering pakai atau interaksi Kak. Jadi kalau misalnya kita story setiap hari, itu kan di story kan ada fitur-fitur ya, polling, bisa menanyakan pertanyaan, ada skala, voting, itu akan menambah jumlah interaksi yang ada. Nah, semakin berkualitas interaksi kita sama followers, yaitu berarti sosial medianya semakin baik. Contoh, waktu kita posting sesuatu, oh ada feedback, ada komen-komen dari anak-anak, dari followers kita, wah sangat memberkati atau apa, nanti ada yang nge-like atau ada yang nge-share, ya itu sebenarnya lebih penting, adanya interaksi itu lebih penting daripada jumlah followers. Dan sekarang kalau ngomongin desain, aplikasi-aplikasi itu banyak yang bisa mendukung gitu Kak. Kayak misalnya Canva, saya paling cuma menghabiskan 15 menit untuk satu post lewat Canva karena udah ada template-nya, tinggal diganti tulisannya. Tuh anak-anak GT juga sering pakai Canva kok Kak. Nggak yang desain mulu-mulu susah gitu, enggak kok. Dan jadi mudah ya. Dan yang waktu awal-awal diposting juga nggak mesti kita mikirin banget. Bisa sebuah kata-kata, ayat firman, foto. Wah, betul simpel banget Kak. Jadi tuh kebanyakan orang mungkin ada yang beberapa idealis ya, wah harus rapi, warnanya harus sama semua dan lain-lain. Ya sebenarnya nggak harus. Justru kadang kalau terlalu monoton itu bisa boring juga. Jadi ya nggak apa-apa, nggak harus idealis, sebisanya aja. Yang penting konsisten, di post tiap hari. Story sih. Aku mau story kalian deh di akunnya WB ya. Langsung praktek yang diomongin sama Ive. Hai sahabat WB, aku Berarti like sahabat ini. WB harus buru-buru nih. Saling WB follow Instagram dari area-area ya. Nanti biar bisa lihat story-story serunya. Betul banget. Oh iya, Iya, benar-benar. Kak, nambahin lagi, konten itu juga nggak harus dipikir susah-susah. Bener kayak yang Kak Magda tadi bilang. Bahkan GT Solo tuh cuma ambil kayak satu ayat, terus kita taruh di background polos, udah kita post. Sesimpel itu, misalnya di story atau di post, bisa kok memberkati orang gitu. Jadi nggak harus susah-susah. Benar. Berarti Betul banget. untuk Dan kayak misalnya kayak sekarang nih ya, aku lagi ada event bagus banget sama Esther sama Ive. Aku udah langsung bikin story Betul. loh. Wow. Wow. Jadi
biar sahabat BB juga terinspirasi gitu. Bahkan event virtual yang kita ikutin gitu, kita bisa banget langsung story, gak usah lama-lama lah, 5-10 detik cukup gitu. Dan itu salah satu cara juga tadi bikin story biar engagementnya bagus. Apa tadi Fe? Engagement. Nah Iya. gitu. Dan jangan lupa di tag juga. Jadi nanti orang lain bantu repost. Betul. Nanti tahun depan kita diingetin tuh sama Instagram, event 2021 yang lalu. Ada Ive, ada Esther. Nah, aku bisa repost lagi. Terus, cepet banget ya setahun berlalu. Gitu. Iya loh. Jadi, Duh, Instagram makin keren ya. Wah, berarti kita bisa makin aktifin Instagram kita ya, Kak Magda dan Ive. Kemudian untuk area-area yang pernah stuck ya, gak bergerak karena bingung mau posting apa. Nah, kami rindu tayangan ini memberikan sahabat WB inspirasi. Ternyata untuk mengaktifkan Instagram atau media sosial lainnya itu gak sulit. Lalu untuk kita menjadi berkat, berbagi kasih itu juga mudah. Kita bisa lakukan melalui media-media sosial yang kita punya. Nah, kemudian nih aku mau nanya nih ya, untuk Kak Magda dan juga Ive. Kedepannya media sosial ini akan terus menjadi sarana kita berbagi kasih atau kayaknya cuma sekarang-sekarang aja karena pandemi COVID nih. Menurut Kak Magda gimana? wah, kalau menurut saya dari sebelum pandemi aja tuh media sosial udah udah buat orang tertarik, apalagi abis pandemi. Menurutku sih masih optimis ya dan yakin bahwa sosial ini tetap bisa menjangkau jiwa. Justru menurutku malah akan lebih lagi gitu untuk kita menggunakan media sosial ini untuk jangkau jiwa sampai tadi aku bilang sampai Maranatha tiba, sampai Instagramnya ada atau ganti aplikasi yang lain gitu yang nanti akan lebih booming pada saatnya. Itu menurutku. Kalau Ive gimana, Ve, menurut kamu? Tetap sih Kak, karena kan dengan berkembangnya teknologi dan juga perilakunya orang-orang zaman sekarang, coba deh Kakak perhatiin, orang-orang itu antara yang ketinggalan dompet sama HP lebih bingung mana? Pastinya HP Lebih ya. bingung. Iya Kak. Nah jadi kalaupun kita lagi break time, lagi di kantor atau di sekolah, kuliah, kalau istirahat juga pasti main sosial media Kak. Jadi kalau menurut saya kedepannya pun sosial media akan sangat-sangat bisa digunakan sebagai media untuk berbagi cinta gitu ya sama orang lain. Apalagi konten-konten di media sosial sekarang lebih banyak yang nggak bermutunya, lebih banyak yang sifatnya menghibur aja gitu loh. Nah daripada kita ngeliatin yang konten yang seperti itu ya kenapa kita nggak sekalian aja berbagi sama orang-orang yang mungkin mencari, membutuhkan gitu kan. Konten-konten yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sih Kak. Wah, ternyata sahabat WB berbagi kasih melalui media sosial itu sangat mudah dan gak ada alasan ya untuk kita nggak menceritakan tentang kasih Kristus karena melalui media sosial justru menjangkau lebih banyak orang. Nah, melalui obrolan hari ini kita belajar nih untuk melayani, berbagi kasih melalui media sosial dibutuhkan kerelaan hati. Lalu yang berikutnya dibutuhkan konsisten dan ketekunan. Nah, kalau sahabat PB punya hati seperti itu, yuk buru-buru yuk jadi berkat, bantu admin dari WB, IG area-area yang ada. Oke, lalu yang berikutnya sahabat PB kan kita sudah melihat nih, banyak area-area yang sudah membuat Instagram atau Facebook, media sosial untuk berbagi kasih mengenai pelayanan wanita bijak. Nah, kami menghimbau para sahabat WB untuk kita sama-sama samakan profil depan dari IG kita supaya kita kompak ya, supaya orang nggak bingung ya, pakai logo wanita bijak. Nah, nanti semua area menggunakan logo yang sama, tinggal ditulis areanya, sehingga itu akan menolong
setiap area-area untuk menemukan ya Instagram dari berbagai area. Oke, sahabat WB. Kemudian sahabat WB, kita juga mau ingetin nih, kan sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID. Jadi sahabat WB harus menjaga kesehatan tubuh. Pastikan makan yang bergizi dan jangan lupa sahabat WB makan buah, makan sayur. Kalau aku sih sekarang lagi siapin ini, kelihatan gak sih? Jus jambu. Kak Magda sama Ive bawa apa tuh? Iya dong, aku juga udah siapin camilan sehat nih. Ada buah salak dan pepaya. Boleh ya aku nikmatin juga? Ayo Kak, boleh Kak. Ive bawa apa Kak Ive? Aku hari ini bawa alpukat. Makan semuanya. Yuk. Saya seneng banget sama jambu merah karena kandungan vitamin C-nya tinggi. Aku hari ini pilih buah salak dan pepaya karena buat aku nih buah yang kaya serat dan bagus banget buat pencernaan. Kalau Ive kenapa pilih alpukat? Ya, alpukat ini kan mengandung lemak yang baik ya untuk tubuh. Jadi ya ini enak juga sih. Jadi tubuh kita butuh nih. Bagus banget buat kesehatan. Dan ngenyangin ya pastinya. Bener banget Kak. Nah sahabat WB jangan ketinggalan loh. Terus jaga kesehatan. Stok buah, sayur yang banyak dikonsumsi buat tubuh kita. Tubuh yang sehat itu bisa melakukan banyak aktivitas yang lebih maksimal. Oke, Kak Magda dan Ipe, kita mau akhiri dulu ya WB Meetup kita hari ini. Nanti kita akan ada tayangan kembali setiap Sabtu kedua. Yang berikutnya di bulan Maret. Pastikan sahabat WB sudah siap karena ada obrolan seru yang kita akan bahas. Sampai di sini dulu ya sahabat WB kebersamaan kita dalam WB Meetup. Wanita bijak. Wow. Apakah sahabat WB luar biasa? Yes. Stop. Wow, karena cewek ini mengerti. Dadah. Dadah semua. Bye. Terima kasih. God bless you.